Oke, kembali lagi ke perkuliahan basis data. Sebelumnya, materi yang sudah kita pelajari adalah bagaimana mendesain basis data dengan ERD, kemudian bagaimana mengkonversi ERD menjadi tabel, kemudian melakukan normalisasi basis data sehingga basis data berstruktur baik. Nah, selanjutnya materi hari ini yang akan kita pelajari adalah structure query, language atau bahasa query. Oke, jadi SQL itu adalah bahasa pemrograman gitu, yang fokus untuk memanajemen data dalam basis data. Oke, nah untuk semester ini yang akan kita gunakan adalah DBMS atau Database Management System gitu. Yang paling sering digunakan yaitu MySQL. Nah, MySQL nantinya bisa diakses melalui platform web yang namanya XAMPP. Jadi XAMPP itu adalah sebuah platform web server di mana terdapat dua hal di sana, ya, HTTP, ada HTTP servernya, gitu. Dan yang kedua itu adalah MariaDB-nya atau MySQL-nya. Oke, itu yang akan kita gunakan. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, maka saya jelaskan dulu tentang SQL-nya. Nah, berdasarkan DBNS MySQL, karena SQL itu adalah bahasa generalnya, tetapi setiap DBMS itu akan sedikit beda keywordnya. Misalnya di MySQL akan sedikit beda, di Oracle akan sedikit beda, di SQL Server, di PostgreSQL, dan sebagainya gitu. Nah, karena yang akan kita gunakan adalah MySQL, jadi code SQL kita based on MySQL. Oke, saya mulai. Nah, SQL itu dibagi menjadi tiga ya berdasarkan jenis perintahnya. Ya. Yang pertama itulah data definition language. Ya, tujuannya ini adalah untuk manajemen desain basis data gitu ya, atau desain struktur basis data. Kemudian yang kedua adalah data manipulation language. Ya, tujuannya itu adalah untuk memanajemen data dalam basis datanya. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah data control language. Ya, ini tujuannya untuk memodifikasi ya hak akses dalam basis data. Nah, yang akan kita pelajari semester ini itu adalah dua hal ini, data definition language dan data manipulation language. Nah, di sini ada 3 perintah ya dalam data definition language, yaitu command-nya itu adalah create, drop, dan alter. Kalau di manipulation language itu command-nya biasanya ada insert, update, delete, dan select. Kalau di sini biasanya itu ada revoke, kemudian grant,
DCL dan lain-lain. Ya, oke. Nah, untuk video kali ini yang akan kita fokuskan adalah pada data definition language. Nah, kita mulai. Jadi, seperti penjelasan di atas bahwa data definition language itu tujuannya itu adalah melakukan manajemen struktur atau desain dalam basis data. Ya, nah kita bahas satu-satu perintahnya. Yang pertama adalah create. Nah, tujuan dari create itu adalah untuk membuat database-nya gitu dan tabelnya. Jadi membuat dua hal ini. Nah, komennya seperti apa? Jadi untuk meng-create database, ya. Jadi kalau untuk membuat database, ya, caranya itu adalah dengan menuliskan seperti ini. Jadi create database, gitu. Ya, misalnya namanya adalah database SIAK. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah membuat tabel. Nah, ketika kita membuat tabel, maka yang harus kita fokuskan tidak hanya sekedar membuat tabelnya, tetapi konten di dalam tabelnya. Konten dalam tabelnya yang dimaksud adalah atributnya atau field-nya. Nah, misalnya kita menggunakan relasi antar tabel seperti ini, ya. Ini. Jadi ada database SIAK, ya, dengan koneksi seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat tabel-tabelnya, ya. Saya contohkan tabel yang pertama, misalnya tabel fakultas. Nah, di tabel fakultas itu ada dua field, ID fakultas dan fakultas namanya, ya, nama fakultasnya. Nah, ketika kita ingin membuat tabel, maka yang harus diperhatikan selain namanya adalah tipe datanya. Nah, kalau kita ingin melihat tipe data, ya, tipe data dari MySQL itu cukup banyak, ya. Jadi kita bisa akses di sini. Nah, ini adalah tipe data dari MySQL. Ya. Ada char, varchar, tiny, x, text, tiny text dan sebagainya. Ini, ya, ada integer, ada float, decimal, date, time dan sebagainya. Jadi nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, based on that, gitu ya, kita lihat lagi di dalam fakultas ini tipe datanya seperti apa. Ini kebetulan saya sudah buatkan. Jadi di ID fakultas itu adalah tipe datanya varchar dengan panjang digitnya ada 2, artinya ada 2 digit nantinya maksimum. Kemudian di fakultas varchar 50, di mana fakultas adalah primary key dan not null, jadi tidak boleh kosong. Maka dari itu bagaimana meng-create tabelnya? Ya, caranya adalah kalian menuliskan seperti ini. Jadi create tabel, ya, fakultas kurung buka, ya, titik untuk menutupnya. Di tengahnya berisi ID fakultas. Tipe datanya varchar 2 misalnya gitu. Ya, not null. Kemudian yang kedua itu adalah nama fakultasnya. Oke, saya tulis nama fakultas biar mudah menulisnya. Nama fakultas varchar 50. Nah, selanjutnya adalah men-set ID fakultas menjadi primary key. Nah, caranya ada dua. Ya, cara pertama kalian bisa menuliskan di sini. Primary key, ya, ID fakultas. Itu cara pertama. Nah, cara kedua gitu ya, kalau kalian meng-create tabel fakultas ini, cara keduanya adalah dengan menuliskannya seperti ini. Jadi komanya kita hilangkan, kalian tulisnya di sini.
gitu. Ya, nah kita bisa menuliskan primary key-nya di atas ketika di dalam sebuah tabel hanya ada satu primary key. Nah, kalau misalnya ada dua primary key, maka yang harus dilakukan adalah menuliskannya dengan konsep seperti ini. Ya, contoh saja nih. Contoh misalnya ada dua primary key, misalnya saya tulis di sini kode fakultas. Ya, misalnya varchar 3 gitu. Ya, di mana ID fakultas dan kode fakultas adalah primary key. Misal, sehingga cara menuliskannya kalian tinggal menuliskan koma di sini. Kemudian kalian tulis kode fakultas. Itu jika primary key-nya lebih dari satu. Oke. Oke, kalau misalnya tidak lebih dari satu, maka kalian bisa hapus ini. Ya, kemudian kalian bisa hapus ini. Jadi cukup satu aja. Begitu. Oke, nah selanjutnya adalah jika gitu ya, jika ada foreign key. Nah, dalam tabel ini ya kita bisa lihat fakultas itu terkoneksikan ke jurusan. Jadi di jurusan itu ada foreign key ID fakultas. Nah, sekarang bagaimana agar ya, ketika kalian meng-create tabel, kemudian langsung kalian assign foreign key-nya yang connect ke fakultas. Nah, maka dari itu ketika kalian nanti membuat tabel yang ada foreign key-nya, maka kalian harus menuliskan atau membuat tabel referensinya dulu. Jadi kalau kalian ingin buat tabel jurusan, maka tabel yang pertama yang harus kalian buat adalah tabel fakultas. Nah, kalau tidak, maka kalian tidak akan bisa mengkoneksikan antara jurusan dan fakultas. Ya, begitu juga misalnya kalau kalian ingin membuat detail KRS, maka sebelum detail KRS kalian buat, pertama yang harus kalian buat adalah tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel KRS gitu, karena detail KRS itu terkoneksi ke tabel-tabel ini. Gitu. Ya, sehingga foreign key bisa kalian create langsung ketika kalian membuat tabel detail KRS. Oke, itu. Nah, saya contohkan meng-create tabel jurusan. Jadi, sama caranya ya, tabel jurusan. Oke. Nah, di sini ada ID jurusan ya, varchar 5 not null ya. Kemudian ada nama jurusannya ya, varchar 50. Kemudian ada ID fakultas. Di sini harus disesuaikan dengan tipe datanya di tabel referensinya. Jadi ini varchar 2. Ya, kita set dulu primary key-nya. Jadi primary key ID fakultas. Kemudian baru kita membuat foreign key-nya. Jadi foreign key ID fakultas gitu ya. Reference jadi references ya. Kemana? Ke tabel fakultas. Jadi tulis tabelnya dulu. Tabel fakultas di mana primary key-nya adalah ID fakultas. That's it. Jadi ini caranya untuk menambahkan foreign key. Nah, ada aksi dari foreign key ya. Jadi ada 3 aksi dari foreign key. Ya. Nah, biasanya foreign key itu kan mengkoneksikan antara child-nya gitu dengan parents-nya. Dalam hal ini parents-nya adalah fakultas, child-nya adalah jurusan karena foreign key-nya ada di jurusan. Nah, ketika nantinya kalian menambahkan data gitu ya, menambahkan data di tabel jurusan, maka otomatis ID fakultas kan harus diisi. Nah, kemudian kalau kalian melakukan update atau delete di dalam data di fakultas,
maka otomatis di dalam tabel jurusan harusnya juga terupdate dan terdelete gitu. Maka ada tiga aksi yang perlu kalian perhatikan. Jadi harusnya kalian menambahkan ini, misalnya on update cascade gitu. Kemudian misalnya di sini adalah on delete restrict. Nah, apa arti cascade dan restrict? Ya, jadi actionnya untuk foreign key itu ada 3. Ada 3. Yang pertama itu adalah cascade. Nah, untuk cascade, jadi di dalam kasus cascade, kalau misalnya kalian memiliki data di dalam tabel fakultas, ya, kemudian kalian mengupdate datanya, ya, di dalam tabel data dalam tabel fakultas, maka otomatis ID yang ada di jurusan itu akan terupdate juga. Jadi jika gitu ya, jika terjadi update atau delete dalam tabel fakultas, tabel parentnya dalam hal ini gitu ya, maka otomatis ya, tabel childnya akan terupdate dan terdelete atau terdelete. Ya. Jadi kalau misalnya update, maka otomatis field di dalam ID fakultas ini akan terupdate juga. Ya, misalnya kodenya kalian ubah, maka otomatis di tabel jurusan akan berubah juga kodenya, gitu, yang mereferensikan kode di tabel fakultas ini. Gitu. Nah, kalau kasusnya di delete, maka ketika kalian mendelete data di dalam tabel fakultas, maka ya, data apapun yang merelasikan data di tabel fakultas, gitu ya, maka akan terhapus juga di childnya. Jadi kalau misalnya kalian punya ID 01 jurusan FTK gitu. Nah, kemudian kalian membuat jurusan-jurusan ya di dalam fakultas FTK ya. Misalnya di sini contohnya. Ada tabel data 01 fakultasnya teknik dan kejuruan ya. Jadi nama fakultas teknik dan kejuruan. Kemudian kalian membuat tabel di sini nih. Ya, misalnya ID 01001 sistem informasi itu misalnya namanya. ID fakultas saya adalah 01. Kemudian 01002 itu misalnya pendidikan teknik informatika. 01 juga. Nah, kalau kasusnya adalah on cascade, on delete cascade, gitu, maka yang terjadi adalah jurusan-jurusan yang sudah dibuat yang memiliki gitu ya, yang ini ya kode 01, misalnya kode 01-nya di delete nih di tabel fakultas, maka otomatis jurusan-jurusan yang terkoneksi ke 01 maka kehapus juga. Jadi ini akan kehapus juga. Itu konsep dari cascade. Ya. Nah, kalau misalnya ini kalian ubah jadi 02, kalau misalnya diupdate, kalau on update cascade maka ini otomatis berubah jadi 02, 02 gitu. Itu kasusnya kalau cascade. Nah, kemudian kalau dia restrict gitu. Nah, jika terjadi update atau delete ya, dalam tabel parent, maka tidak akan bisa dilakukan update atau delete tersebut ya jika dalam tabel
child-nya gitu ya, belum dilakukan perubahan. Ya, misal kalau dia kasusnya diupdate ya, kalau kasusnya update, nah kalau misalnya kalian tulis update-nya adalah restrict, ketika kalian mau melakukan update 0.2 ini ya, menjadi 01, sedangkan di sini ada 0202 gitu, maka otomatis akan di reject ya, statusnya akan error karena 02 itu masih digunakan di tabel jurusan. Oleh karena itu kita harus mengupdate secara manual dulu ya, harus mengubah secara manual dulu ya, diubah ke data yang ada. Jadi misalnya jadi 3 gitu ya, kemudian ini berubah jadi 1, kemudian ini berubah jadi 1 jadi 1. Nah, biasanya itu tidak disarankan ya. Ya, karena akan repot sendiri. Biasanya ini kita gunakan cascade kalau update. Nah, yang biasanya restrict itu adanya di delete ya. Ini biasanya harusnya ada di delete. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lakukan konsepnya seperti cascade, maka semua record yang terkoneksi ke 01 maka akan kehapus semua, dan itu kan sebaiknya tidak terjadi gitu. Oleh karena itu kita restrict di sini. Ya, artinya tidak akan bisa kita melakukan update di parent class jika di child class itu masih ada data. Masih ada data. Nah, itu untuk restrict. Yang ketiga itu adalah set null. Ya. Nah, set null jika terjadi update atau delete dalam tabel parent gitu, maka dalam tabel child-nya akan di set null. Jadi otomatis ketika kalian update ataupun delete gitu ya, maka di set menjadi null. Ya, ini juga menjadi null. Kasusnya baik update maupun delete. Gitu. Kira-kira itu untuk yang create. Ya, selanjutnya adalah yang kedua itu adalah drop. Nah, tujuan drop itu adalah untuk menghapus database atau tabel. Ya, keywordnya ya sederhana. Jadi di sini drop database. Ya, misalnya siak, maka akan kehapus semua database-nya. Kalau misalnya tabel, maka drop table. Misalnya tadi jurusan, maka hapus semua jurusan. Seperti itu. Cukup sederhana. Yang ketiga, itu adalah alter. Nah, alter tujuannya itu adalah untuk memodifikasi atau melakukan perubahan pada tabel. Ya. Nah, di sini ada 7 poin yang akan kita pelajari gitu ya untuk alter. Yang pertama, menambah field dalam tabel ya. Nah, untuk menambah field dalam tabel, keywordnya itu adalah alter table ya, nama tabelnya, kemudian add nama fieldnya ya, dengan tipe data ya. Contohnya misalnya alter table, nama tabelnya misalnya jurusan, add keterangan teks gitu. Misal oke. Nah, kalau misalnya kita ingin memposisikan misalnya keterangan itu setelah ID jurusan gitu, maka caranya kalian tambahkan seperti ini. Jadi alter table
jurusan, add keterangan, text after ID jurusan, gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita taruh paling depan, maka caranya adalah alter table, jadi paling atas dia ya, sebelum ID jurusan, maka kalian tulisnya jurusan, add keterangan text first. Jadi ini yang pertama. Jadi itu untuk menambah. Kemudian yang kedua, menghapus ya, menghapus field dalam tabel. Ya, keywordnya itu adalah alter table, nama tabelnya, drop ya, kemudian nama fieldnya. Ya, misalnya alter table jurusan drop keterangan, maka keterangan akan hilang di dalam tabel itu. Oke, selanjutnya adalah mengubah tipe data ya. Caranya itu adalah alter table, nama tabelnya gitu, kemudian modify ya, nama field tipe data ya. Misal alter table nama jurusan, nama tabelnya itu jurusan ya. Modify misalnya nama jurusan varchar misalnya 25 gitu. Yang sebelumnya 50 kita ubah jadi 25 misalnya gitu. Itu modify. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin mengubah nama fieldnya ya, kita ingin mengubah nama field dalam tabel, caranya itu adalah alter table, nama tabel, change ya, nama field lama, nama field baru, tipe data. Misalnya nama jurusan saya ubah jadi nama underscore jurusan, jadi agak berbeda sedikit. Jadi kalian tinggal tulisnya seperti ini. Alter table, nama tabelnya jurusan, kemudian change, nama jurusan, nama spasi jurusan, misalnya gitu. Ya, tipe datanya varchar 25. Nah, kalau misalnya kita sekalian mau mengubah tipe data juga boleh ya di sini. Jadi kalian tulis 30 gitu, maka otomatis juga berubah tipe datanya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menambah primary key. Ya. Kalau misalnya kalian kelupaan menuliskan primary key ketika mengcreate tabel, maka caranya adalah alter table, nama tabelnya, add primary key, kemudian nama field primary key-nya. Ya, misalnya ketika kalian bikin tabel jurusan, kalian lupa nih, ini kalian lupakan gitu, maka ini tadi ID jurusan ya. Mohon maaf. Oke, jadi kalian lupa menuliskan nama primary key jurusannya, maka yang harus kalian lakukan adalah alter table jurusan add primary key ID jurusan. Nah, kalau misalnya kalian ingin menghapusnya, caranya adalah alter table jurusan drop primary key. Ya, jadi otomatis primary key-nya akan kehapus. Kalau misalnya ada 2 primary key-nya, maka kehapus dua-duanya.
Oke, selanjutnya adalah menambah foreign key. Ya. Nah, untuk menambah foreign key dengan cara alter table nama tabelnya, add foreign key, nama fieldnya, nama field foreign key, references ke tabel, ya, tabel refnya gitu. Kemudian ID, jadi ini primary key di tabel ref. Ya, contoh, kalau tadi kelupaan misalnya ID fakultasnya sebagai foreign key, ya, di dalam tabel jurusan, maka kalian bisa lakukan alter tabel jurusan, add foreign key, ID fakultas, references fakultas, ID fakultas, gitu. Kemudian yang ketujuh adalah mengubah nama tabelnya. Nah, caranya ada dua, ya. Alter table, nama tabel, rename nama tabel baru, gitu. Cara kedua adalah alter table nama tabel. Cara keduanya itu adalah rename di sini, ya. Rename tabel, nama tabelnya, to nama tabel baru, ya. Misalnya alter table jurusan, rename jur, mau disingkat, atau misalnya rename table jurusan to jur. That's it untuk materi dari DDL. Setelah ini kita akan cobakan dengan praktikum di MySQL-nya, ya, dengan melalui command prompt atau terminal.